kita boleh bertemu dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Siap ya? 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Mari saudara kita berdiri sekali lagi. Angkat Alkitab kita. Yuk, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan tentang kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kata kehilangan di dalam bahasa aslinya adalah hustereo, yang artinya kekurangan, ya. Atau satunya gagal mencapai. Jadi kehilangan itu bukan berarti tadinya punya terus hilang sama sekali seperti kita punya barang kemudian hilang diambil orang, enggak ya. Tetapi kata ini berarti gagal mencapai, ya, gagal mencapai. Kurang. Jadi masih ada kurang gitu, hanya saja kurang gitu ya. Nah, kita akan melihat Saudara ke dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita, ya. Kita sudah mengerti kata kita menunjukkan ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, Saudara. Dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi, Saudara, program awal atau rencana awal Allah itu mau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kita seringkali berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kita akan melihat Saudara, ini program awal, ini rencana awal gitu ya. Rencana Allah mau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi kalau kita melihat di dalam Kejadian, Saudara, ya, kita lihat Kejadian 1 ayat 27. Kita perhatikan, Saudara. Silakan. 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, program awal, rencana awal, manusia akan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kata rupa enggak ada. Jadi rupa itu enggak diikutkan ya, seperti program awal yang dikatakan akan diciptakan menurut gambar dan rupa kita, tetapi dalam fakta Allah menciptakan manusia hanya menurut gambarnya. Nah,
kita akan belajar saudara, kata gambar dalam bahasa Ibrani atau aslinya dikatakan selem. Ya. Selem. Kata selem ini menunjuk atau berarti saudara, kita mungkin sudah tahu ya, yang sudah pernah dengar. Bicara tentang pikiran, perasaan, dan melalui pikiran dan perasaan maka muncul menghasilkan kehendak. Nah, 3 komponen ini ada di dalam pribadi Allah. Jadi Allah kita itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Nah, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, komponen ini diberikan kepada manusia. Manusia punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak. Manusia diciptakan dengan 3 komponen ini. Nah, tetapi kita melihat tadi pasal yang pertama ayat 27, Allah menciptakan manusia hanya menurut gambarnya. Kata rupa enggak ada. Nah, rupa bahasa aslinya demut ya saudara, menunjuk kepada kualitas dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Allah mau kualitas dari pikiran, perasaan, dan kehendak ini dicapai oleh manusia. Dengan kata lain, Allah tadinya punya program menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Tetapi faktanya manusia diciptakan hanya menurut gambarnya. Itu sebabnya manusia punya tanggung jawab harus mencapai serupa dengan Allah. Itu tanggung jawab manusia. Punya kualitas, pikiran, perasaan, kehendaknya, saudara. Artinya selaras dengan apa yang Tuhan mau. Manusia harus mencapai itu. Ya, jadi kita melihat, saudara, dalam kisah yang kita seringkali ini tanggung jawab yang harus dicapai oleh setiap kita. Saudara semua punya pikiran, perasaan, kehendak. Tapi pikiran, perasaan, kehendak yang bagaimana? Bukan menurut kita sendiri, tetapi menurut maunya Allah atau kehendak Allah. Nah, saudara kita melihat bahwa Adam yang pertama ya gagal mencapai keserupaan ini dengan Allah. Adam pertama gagal. Dia belum mencapai keserupaan dengan Allah, keburu jatuh dalam dosa. Jadi belum mencapai sudah jatuh duluan. Itu sebabnya di dalam Roma 3 ayat 23 katakan semua manusia, semua keturunan Adam kehilangan kemuliaan Allah. Gagal mencapai semua termasuk kita. Gagal mencapai keserupaan, kualitas, pikiran, perasaan seperti yang Allah kehendaki. Karena kita keturunan dari Adam, manusia yang jatuh dalam dosa. Dan kodrat dosa itu ada di dalam setiap hidup kita. Ya, saudara. Nah, tapi kita melihat, saudara, Adam kedua, Tuhan Yesus berhasil mencapai keserupaan itu. Berhasil mencapai kodrat ilahi. Ya, saudara. Nah, jadi kita melihat Tuhan menyelesaikan. Tuhan mencapai. Coba kita baca ya. Ibrani. Ibrani pasal 5. Ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, saudara, sekalipun ia adalah anak, dikatakan dia anak Allah, tapi dia belajar menjadi taat dari apa saja yang dia alami. Dari segala apa yang dia alami, dikatakan dari segala apa yang dia derita.
Tuhan Yesus belajar menjadi taat, saudara. Belajar. Sebab kita tahu Tuhan Yesus memang rohnya roh Allah. Tetapi tubuhnya manusia seperti kita. Yang bisa lapar, bisa capek. Ya, saudara. Sama dikatakan dia dijadikan sama seperti kita. Sama. Punya pikiran, perasaan sama seperti manusia. Ya. Saudara, nah kita melihat itu sebabnya Tuhan Yesus bisa menjadi patron, bisa menjadi pola bagi kita, bisa menjadi role model bagi kita. Karena apa? Firman Allah katakan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Adam pertama gagal, tapi Tuhan Yesus Adam kedua, Adam terakhir mencapai kesempurnaannya. Sehingga dikatakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dia menjadi patron buat kita. Contoh buat kita. Pola bagaimana hidup sebagai manusia yang bisa mencapai kesempurnaan. Saya pernah berkata kepada saudara, ada kalanya orang berkata begini, kita seringkali memaafkan diri kita. Dengan banyak alasan, ya saya kan masih manusia. Kalau dihina ya sakit hati saya. Saudara pikir Tuhan Yesus dihina enggak sakit hatinya? Cuma dia enggak mau sakit hati. Saudara, dia dikucilkan. Saudara pikir dia enggak apa-apa. Oh enggak. Dia punya perasaan sama seperti kita. Itu sebabnya Alkitab katakan dia bisa menolong orang yang dicobai, yang mengalami pencobaan. Sebab apa? Dia lebih dulu mengalami pencobaan itu. Amin. Ya, kita melihat, saudara, apa yang dia alami banyak hal, saudara. Dihina orang karena dia anak orang miskin, anak tukang kayu, saudara. Ya. Dianggap pengajarannya pengajaran setan. Dianggap gila. Ya toh? Saudara, kita melihat. Dikucilkan dari bangsanya. Saudara. Nah kita melihat Tuhan Yesus bisa menjadi patron bagi kita. Karena dia lebih dulu mengalami apa yang saudara alami. Dia mengalami penderitaan bahkan lebih hebat daripada apa yang kita alami. Ya saudara, jadi kita melihat dia bisa menjadi patron buat kita. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 berkata, bukan berarti manusia menjadi biadab. Enggak. Manusia masih bisa bermoral baik, saudara. Masih bisa. Masih bisa jadi orang baik. Ya, kita melihat kan sejarah manusia. Nuh orang baik ya. Henoh bahkan diangkat hidup-hidup. Orang baik. Set orang baik. Banyak saudara ya. Mereka kan keturunan Adam semua. Yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi tetap bisa menjadi orang yang bermoral baik. Persoalannya hanya bisa menjadi baik. Tidak bisa mencapai kesucian yang Tuhan kehendaki. Itu persoalannya. Kalau cuma baik bisa. Tetapi mencapai kesucian yang dikehendaki Tuhan, manusia sudah tidak bisa lagi. Itu sebabnya Allah memberikan hukum kepada manusia. Dalam perjanjian lama mereka diberi hukum. Supaya apa? Taat. Belajar taat. Di negara manapun ada hukum ya. Di sekolah juga ada hukum kan? Ada aturan yang harus ditaati. Supaya apa? Anak-anak enggak liar. Ada hukum, ada tata tertib yang harus diikuti. Nah saudara, kita melihat bahwa kemuliaan Allah itu bukan bicara soal moral. Bukan. Seperti saya katakan, orang tidak percaya Tuhan Yesus banyak yang bermoral baik. Tetapi kemuliaan Allah itu bicara tentang kekudusan.
Jadi tidak cukup bermoral baik, harus kudus. Ya, saudara, kita melihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus kudus, tidak cukup baik. Harus kudus sebab Allah itu kudus. Di ayat yang lain katakan kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Jadi tidak cukup cuma jadi baik, tapi harus kudus, saudara. Harus hidup suci, itu loh kemuliaan Allah yang dimaksud oleh firman, saudara. Tuhan Yesus mati di salib, saudara. Ya, Tuhan Yesus mati di salib memikul dosa kita. Memikul dosa kita, tapi tidak menyelesaikan potensi dosa di dalam hidup kita. Ingat ya, Tuhan Yesus memikul dosa kita. Menyelesaikan hukuman dosa kita. Tetapi tidak menyelesaikan potensi dosa di dalam hidup kita. Saya mau tanya, kita semua sudah jadi orang Kristen kan? Saudara masih punya potensi dosa? Masih. Siapa yang harus selesaikan? Saudara dan saya. Untuk mencapai kualitas itu, saudara dan saya harus menyelesaikan potensi dosa di dalam kehidupan kita. Seperti orang yang dasar pencuri misalnya begitu ya. Orang tidak mencuri itu bisa macam-macam alasannya. Ya kebetulan ada polisi mungkin. Ada CCTV, ya toh? Tapi kalau dia ada kesempatan dia mencuri. Betul enggak? Tapi kalau dasarnya enggak punya di sini potensi mencuri, saudara. Ada polisi, enggak ada polisi, ada CCTV, enggak ada CCTV, dia enggak nyuri. Ada kesempatan dia enggak nyuri. Ngerti ya? Iya saudara, sama orang korupsi, sama begitu. Kalau tidak ada potensi korupsi di dalam hatinya, di dalam batinnya, biarpun ada kesempatan dia tetap tidak korupsi. Tapi kalau orang yang punya potensi, saudara, dia akan korupsi, biarpun sedikit. Ya, punya kesempatan kecil aja, dia lakukan itu. Nah, jadi ini loh yang harus diselesaikan itu. Itu sebabnya kita, saudara, jadi jangan heran kalau saudara itu mengalami sesuatu. Coba cek diri saudara. Mungkin potensi itu ada dalam hidup kita, makanya Tuhan hadapkan supaya saudara menang. Supaya saudara bisa kalahkan potensi dosa di dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak punya potensi dosa berjudi, biar ada orang main judi toh, saudara tidak akan tertarik. Halo? Tapi kalau yang punya saudara, bisa gini, piro, taruhannya piroan. Nah, tidak usah diajak, betul nggak? Tidak usah diajak, itu bisa ngikut tuh. Jadi kita ini harus menyelesaikan potensi dosa, keberadaan hidup kita ini loh yang Tuhan mau, saudara. Dirubah, ya, saudara, kita harus mengerti bahwa keberadaan manusia, keberadaan kita sebagai manusia yang berkodrat dosa tidak bisa berubah secara otomatis menjadi berkodrat ilahi hanya melalui penebusan Tuhan Yesus. Tidak bisa. Jadi jangan, banyak orang kan merasa sudah ditebus aman, saudara. Banyak pengertian sampai sekarang kalau percaya Yesus mati masuk surga. Enggak. Kita belajar, enggak, saudara. Enggak, biarpun pendeta enggak.
dalam hidup kita masih ada potensi dosa, jangan harap kita masuk surga. Itu sebabnya kita harus terus berjuang, saudara ya. Berjuang di dalam hidup ini. Kodrat dosa tidak bisa diselesaikan hanya melalui penebusan. Itu sebabnya saudara dan saya perlu dimuridkan. Perlu belajar firman. Perlu dididik oleh Tuhan. Tidak bisa, saudara. Ya, jadi kita perlu mengerti. Jangan hanya kita puas dengan sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kalau salah minta ampun, bukan salah. Bukan gak boleh minta ampun. Tetapi kita perlu belajar, saudara. Begini ya, saya pun belajar. Saya pun dengan Bapak Gembala masih belajar. Kita seringkali minta ampun kepada Tuhan itu all in. Global. Kalau mau tidur, dulu pengertiannya gitu. Kalau mau tidur minta ampun. Supaya kalau tidur terus mati, beres dah. Gitu kan ya. Dulu pelajarannya gitu kan ya. Saya yang ngajar juga gitu kan. Ya, supaya kalau mati, oh aman dah, nol sudah. Ya. Tapi sekarang saudara, belajar mematikan, mengatasi potensi dosa itu harus begini. Contoh ya. Maaf ya, saya buat contoh, sahabat Charlie aja dah. Saya ngomong ndak enak sama Ria gitu ya. Ngomong ndak enak ya kan macam-macam ya. Ngomong ndak enak lah sama dia. Kalau saya belajar, begitu lihat wajahnya aja berubah. Orang itu kalau dengar omongan ndak enak kan langsung wajahnya berubah, ndak usah dibikin berubah. Halo, benar nggak? Langsung berubah. Entah tersinggung, entah gimana, entah malu ya. Itu loh saudara, kalau kita belajar, saat itu loh kita berkata Tuhan ampuni. Aku sudah ngelukai hatinya dia. Nggak tunggu nanti malam. Halo? Nggak tunggu nanti malam. Begitu saya lihat wajahnya berubah. Tuhan aku sudah salah ini ngomong. Sudah membuat dia terluka ini. Ampuni saya. Terus. Kalau minta ampun. Artinya apa saudara? Hah? Jangan gitu lagi. Tapi bukan berarti saya nggak bisa ngomong salah lagi. Masih bisa. Masih bisa. Karena potensi itu masih ada. Apalagi saya mungkin tipe orang misalnya biasa ngomong suka melukai orang. Ada ya? Orang yang ngomong sengak itu loh. Ngomong sama siapa aja sengak, nggak enak. Ya. Saudara ada orang tipe seperti itu. Itu kan harus diatasi. Ya sama Rian enggak. Nah, nanti sama Marlin ya gitu lagi ternyata. Saya melukai lagi gitu. Nah itu harus belajar kita. Jadi jangan all in Tuhan, ampuni aku segala dosaku dari pagi sampai malam. Dosa yang mana? Dosa yang mana? Tuhan bilang dosa yang mana? Kalau saudara dan saya sendiri tidak tahu dosa yang mana, gimana mau memperbaiki? Betul nggak? Saudara kita harus tahu kesalahan kita, baru kita bisa memperbaiki di mana letak kesalahan kita. Halo? Ya saudara, jangan all in. Ya, main global aja habis gitu. Ya sudah bikin lagi karena kita nggak tahu yang mana yang salah. Jadi kita perlu belajar saudara untuk dimuridkan, untuk mengatasi potensi dosa di dalam kehidupan kita ini loh. Ayo kita belajar saudara. Ya, entah lewat ngomong, entah lewat tindakan, lewat apa saja sudah. Kita belajar saudara. Jangan diikutin terus. Nanti semakin besar potensi dosa itu bukan semakin hilang. Ya. Jadi kita perlu belajar saudara ya. Coba kita lihat Matius 9 ayatnya yang ke-12. Matius 9 ayat 12. Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Saudara kalau sehat tidak mungkin ke dokter kan? Ya, saudara. Nah, orang Yahudi saya katakan, merasa dirinya baik, punya Taurat, ya toh?
hukum Taurat. Mereka merasa diri baik, itu sebabnya mereka menolak Tuhan Yesus dan ajarannya. Nah sekarang kita, banyak orang saudara ditinjau dari moral umum seperti saya katakan, orang baik, orang santun, orang agamais. Banyak orang, tetapi sebenarnya di mata Tuhan, orang-orang itu kalau tidak melakukan kehendak Allah, dia orang sakit. Ya, dia orang sakit. Saudara, kalau orang tidak menyadari dirinya sakit, kalau saudara dan saya tidak menyadari diri kita sakit, merasa sehat, merasa sudah jadi Kristen yang baik, saudara tidak bisa diubah. Sebab saudara tidak butuh tabib. Sebab firman Allah katakan orang sehat tidak butuh tabib. Hanya orang sakit. Jadi kalau saudara sudah merasa aku orang baik. Itu loh. Saudara tidak bisa dirubah. Karena saudara merasa diri baik. Sudah baik, apanya lagi yang mau dirubah. Nah kita belajar saudara ya. Kita harus nyadari diri kita ini sakit. Kan kita ini masih banyak tidak melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Halo? Lebih banyak melakukan kehendak diri kita sendiri. Nah kita ini orang sakit di hadapan Tuhan. Jadi kita mesti belajar. Kita tahu keselamatan adalah apa? Proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Apa rancangan Allah semula? Menjadi segambar dan serupa. Kita baru diciptakan segambar, serupanya belum. Nah itu harus dicapai supaya segambar dan serupa. Baru kita selamat. Itu harus dicapai, itu target yang harus kita capai saudara. Segambar, punya kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah. Baik itu belum tentu kehendak Tuhan juga loh. Meskipun secara global baik itu ya baik. Kan kita berpikir baik itu pasti kehendak Tuhan. Misalnya begini ya, kasih contoh ya. Ya Lina saja contoh. Lina kekurangan gitu ya. Saya ngelihat kasihan, saya kasih, gitu ya. Terus ulang-ulang karena saya kasih dia menjaga saya, ngerti ya? Tiap kali datang ke saya, pokok butuh apa biarpun tidak kekurangan butuh datang ke saya. Kadang-kadang butuhnya tuh beli roti, ya toh? Bukan karena lapar, pengen jajan umpama ini ya. Kalau saya kasih terus, saya merusak dia. Jadi ada orang yang perlu kita tolong, ada orang yang tidak perlu kita tolong. Kalau pertolongan kita merusak orang itu, stop, jangan tolong. Jangan tolong saudara. Seperti anak, kita tolong kan? Kalau saudara tolong terus merusak dia, tidak perlu ditolong. Itu Henny kasih ya. Jangan apa? Jangan jadi apa Hen? Kasih itu. Wah, super gitu loh. Wah, super mom, super pap, ya. Semua kita kerjain, semua. Ya jadi tukang ledeng, jadi apa-apa ya saya enggak hafal lah, ya. Semua orang tua yang ngerjain, anaknya tahu beres. Itu anak rusak, Saudara. Orang tua meninggal gak iso apa-apa. Betul? Ya. Dijuju terus, ya lek manuk di dalam sangkar. Karena coba saudara lepas, tidak perlu saudara juju, tidak perlu saudara suapin, betul gak? Lepas, dia cari. Halo? Ya karena saudara tangkap, saudara kurung, ya saudara harus kasih makan dong. Lah tidak ada, dia tidak bisa kemana-mana. Halo?
Jadi saudara, makanya baik itu belum tentu benar kan? Baik belum tentu benar saudara. Jadi kita mesti belajar. Ya, kita harus belajar. Kita mungkin saudara sudah melakukan sesuatu yang baik. Tapi menurut kehendak Tuhan enggak? Ya, seringkali kan kita baik sama orang yang baik sama kita. Halo? Ya kan? Itu rasanya otomatis deh. Gak usah disuruh kayaknya. Tapi ada yang parah, kita baik, dia enggak tahu balas budi. Ya toh? Ada orang gitu, enggak tahu kamsia saudara ya. Nah itu lebih parah itu saudara. Nah jadi kita tahu, kita harus melakukan kehendak Tuhan, baru saudara sembuh. Jadi kalau misalnya saudara, orang ke dokter ya. Orang ke dokter, sakit nih ke dokter, dikasih obat. Ada orang loh, sudah ke dokter kasih obat, enggak minum loh obatnya. Ada yang dibuang loh, betul ya? Lah enggak bisa sembuh. Saudara sekarang ke dokter, menghadap Tuhan, belajar firman, belajar ajarannya, belajar cara hidupnya, pola hidupnya, gaya hidupnya, cara berpikirnya. Kalau itu tidak dikenakan, nol saudara dan saya tetap orang sakit di hadapan Tuhan. Amin? Ya saudara. Kita belajar. Belajar, meskipun namanya belajar itu tidak langsung pinter. Mana anak-anak kita belajar langsung pinter? Tidak ada. Belajar supaya pinter. Belajar supaya cerdas. Belajar supaya ngerti. Jadi kalau saudara dengar ajaran yang salah, saudara tahu itu salah. Kalau tidak pernah belajar gimana tahu? Seperti saya katakan, uang palsu dengan uang asli dibuat semirip mungkin. Sampai orang bisa terkecoh. Sama ajaran palsu, ajaran yang benar dibuat juga semirip mungkin. Ya pakai Alkitab, ya pakai nama Tuhan Yesus, ya kan? Sejak zaman dulu saudara baca di Alkitab, pengajar palsu, nabi palsu, bahkan Kristus palsu udah ada. Apalagi sekarang saudara. Jadi kita mesti hati-hati. Ya saudara, kita mesti hati-hati apa yang kita dengar. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat mempengaruhi hidup kita. Mata dan telinga ini jendela jiwa kita saudara. Saudara lihat anak-anak, kalau dia nonton film koboi, selesai nonton dia ngambil pistol-pistolannya, gayanya kayak koboi. Gitu. Gitu. Tapi kalau nonton silat lain lagi, ngambil pedangnya dia bilang, "Hai!" Nah, lain toh gayanya. Enggak mungkin. Enggak, saudara, gayanya lain. Saudara. Itu menunjukkan pengaruh. Medsos. Potensi besar merusak generasi muda. Merusak semua orang. Tinggal yang make. Tinggal yang make. Bisa juga menyempurnakan hidup saudara. Halo? Jangan tulis sembarangan. Marah tulis. Gelisah. Apa istilahnya? Bete saudara ya toh. Galau tulis supaya orang sedunia tahu. Ngapain? Tulis itu yang jadi berkat buat orang lain saudara. Halo? Iya kan? Iya, tulis yang bagus-bagus lah. Kita seringkali gampang ngomong, kita harus memuliakan Tuhan. Jempol kita enggak memuliakan Tuhan. Kalau ada orang yang komen, jangan ikut-ikutan komen sing enggak saudara. Iya, itu pancen goblok, itu enggak usah. Amin. Kita belajar. Itu loh bisa menyempurnakan dosa saudara, tapi juga bisa menyempurnakan kesucian saudara. Tergantung saudara pakainya. Jadi kita ayo belajar saudara ya, supaya kita dikembalikan ke rancangan Allah yang semula. Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Nah, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Orang yang miskin di hadapan Allah akan punya kerajaan sorga. Miskin apa artinya di situ, saudara? Sangat miskin. Oh, ya, orang yang tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, itu petokos. Ya, sangat miskin. Tidak punya apa-apa, ini bukan bicara tentang harta, bukan saudara ya. Tetapi orang yang miskin itu orang yang menyadari keadaannya belum seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itu loh, kalau saudara merasa miskin, berarti saudara menyadari belum berkeadaan seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, ketika saya berdoa, saya tahu-tahu, ya saya teringat gini, kenapa ya Tuhan? Saya ini kadang-kadang cuma pinter ngomong, tapi saya sendiri tidak bisa memindahkan hati saya ke sorga. Saya seringkali berkata, seandainya kita dijanjiin, ya, rumah yang bagus. Tuh loh, ayo kamu pindah udah, tinggalin semua ini rumahmu yang mau roboh ini. Pindah ke sana, tak kasih no rumah itu. Saudara langsung mau enggak? Mau. Apalagi rumahnya udah mau roboh. Lah kita ini loh sering kali berkata, Tuhan itu Allah yang tidak pernah berdusta. Kita bilang yes, amin. Ya kan? Setuju? Tapi kok enggak percaya kalau saudara dijanjiin rumah di sorga? Seringkali kita nggak merasa apa benar ya itu, nggak merasa bahwa itu benar-benar janji Tuhan ya dan amin, saudara. Ayo persiapkan hidupmu untuk masuk dalam rumah di sorga. Caranya apa? Sekarang ini loh, karaktermu, tabiatmu, gaya hidupmu harus diselaraskan dengan bagaimana kamu menjadi warga negara sorga, saudara. Ya kan? Kebiasaan itu saya lihat ya, TKW ya. Yang mau dikirim ke luar negeri, itu enggak langsung dikirim. Ditaruh dulu di satu tempat, belajar kebiasaan. Kalau di Hong Kong bagaimana majikan di Hong Kong? Halo? Selain belajar bahasanya, juga belajar kebiasaannya. Gini loh caranya toto makan, gini loh caranya begini. Diajari sebelum berangkat, betul gak? Lah saudara dan saya juga sebelum berangkat ke sorga, saudara dan saya harus belajar kebiasaan hidup di sorga. Amin? Iya, gak bisa saudara. Gak bisa, saudara lihat itu putri-putri, pemilihan putri ya. Entah putri dunia, entah putri Indonesia. Di karantina loh mereka yang sudah kepilih sebelum di lomba untuk diambil yang paling utama. Halo? Di karantina. Bagaimana nanti caranya jalan, bagaimana caranya ngomong. Halo? Ya kan? Jalan tidak sembarangan saudara. Makanya seringkali gini, Pragawati itu harus jalannya di garis yang lurus nih loh. Jarang ya Pragawati ngene, gak ono saudara, gak ono. Iku lak wong meteng lek ngono ya. Ono saudara. Pragawati itu katanya suruh jalan satu garis. Makanya jalannya itu nyelempang. Saudara lihat. Kalau kita lurus kan gini ya. Ini enggak. Nah, nyelempang. Ya toh? Loh ngono. Saudara itu Pragawati. Jalannya gitu. Halo? Gak oleh. Saudara melaku sakarmu dewe gitu. Itu loh ada aturannya. Saudara lihat Esther. Bukan Esther Yemima. Esther di Alkitab itu. Iya kan? Sebelum dia menjadi permaisuri raja, dia harus dirawat, dilulur, dibikin harum. Ya semua pasti kebiasaan bagaimana jadi permaisuri. Tidak bisa Marlin tahu-tahu jadi permaisuri, repot gak kerasan saudara. Loh supaya dilatih dulu, dilatih. Halo? Ya saudara, semua itu loh. Paralel dengan hidup sekarang ini. Saya dulu sebelum
lomba ke Jakarta, dilatih di karantina 1 bulan di TC di Surabaya. Saudara, sebelum maju ke Senayan, nah di TC. Melayu, caranya lari bagaimana, caranya start bagaimana. Saya kebetulan estafet kan, caranya estafet itu gimana. Pokok jangan cuma diuncal noai tongkatnya, bukan, ada aturannya. Sampai sekarang saya enggak bisa mudeng, saudara, ya enggak bisa ngerti. Ya, diukur sekian langkah. Pelari itu kalau waktu itu saya ikut 4 kali 100, saya pelari terakhir, saudara. Ya itu ada jarak, ada garis, seret. Dihitung langkah sekian. Jadi enggak boleh lihat, enggak boleh gini-gini. Pokoknya saya gini itu lihat garisnya, saudara. Lihat garisnya. Begitu pelari ketiga nginjek garis itu, saya harus lari, bukan ngenteni gini. Enggak, saya harus lari. Tak tinggal dia. Dia yang harus kejar saya. Tapi herannya, kalau garisnya itu di sini. Di sini. Dia belum nginjek, saya sudah lari, enggak nutut loh. Aneh ya. Kalau dia belum nginjek, kan garis itu cuma seret. Tapi kalau dia kurang 10 cm belum nginjek garis, saya lari, enggak bisa kejar saya. Ya itu sampai sekarang saya enggak ngerti. Kenapa bisa begitu. Tapi kan semua ada aturan. Lah apalagi masuk kerajaan sorga, saudara pikir enggak ada aturannya. Ada aturannya, saudara. Dan aturannya ketat. Halo? Ya, saudara. Jadi kita yuk belajar. Menyadari saya belum seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa, saya nangis, Tuhan kenapa saya ini kok belum bisa merasakan bahwa Tuhan itu menyediakan semuanya. Belum bisa full melepas semua, gitu loh. Saudara. Ya, kita mesti belajar, saudara. Nah sekarang sudah sekian lama saudara belajar firman ke gereja. Ada enggak perubahan dalam hidup saudara? Jangan jadi Kristen rutinitas, yang penting yang gereja mulai. Hidupmu enggak berubah, itu loh calon masuk neraka biarpun saudara ke gereja. Berubah saudara, berubah, Tuhan mau kita berubah. Tadi pagi saya sempat ngomong, ya. Tuhan itu menyeleksi seperti kita kalau anak-anak masuk perguruan tinggi. Sekian anak masuk perguruan tinggi. Beli formulir diterima semua. Ada nama-nama yang dicoret gak? Dicoret saudara. Saudara yang ada di pendidikan. Oh arah ini, waduh tidak bisa ditolong. Iki mesti kamu gak kelas, mesti dicoret ini. Gitu kan ya? Iya. Pertimbangannya apa? Ya kelakuannya, ya modelnya jadi murid kayak apa. Wes iki gak iso diselametno, wes biar aja. Nggak lulus gitu misalnya. Ya kita ini juga diseleksi sama Tuhan. Tuhan bilang berjuang. Masuk pintu yang sempit itu harus berjuang. Banyak orang yang pengen masuk tapi enggak bisa. Berjuang saudara, enggak bisa cuma nyantai-nyantai ya. Wes yang penting Kristen, enggak pindah agama, sik percaya Yesus. Oh enggak. Kalau cuma gitu tok enggak masuk saudara. Kita tahu Matius 7 ayat 21 berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Di Lukas dikatakan gini, apa gunanya kamu manggil-manggil Tuhan kalau kamu tidak melakukan apa yang aku kehendaki? Olah opo gitu. Tidak ada gunanya. Ayo saudara, kita jangan jadi Kristen kulit. Tapi kita mau menjadi orang Kristen. Ya kita harus ke gereja. Belajar kebenaran ya saudara. Saudara juga harus ketemu Tuhan setiap hari. Temui Tuhan. Ya, hargai. Saudara, jangan di gereja, saya masih lihat tuh. Di gereja saya main HP. Karena memang sekarang enggak bisa kalau dulu sinyalnya dimatikan ya. Kalau sekarang karena pakai siaran langsung nggak bisa dimatikan. Tapi ya banyaknya, ada bukan enggak banyak lah. Ada saja yang buka HP. Saya lihat, saudara. Itu loh ngomongnya menghormati Tuhan. Urusan sekecil itu aja kita loh nggak bisa. Halo? Kenapa saya tidak boleh kasih saudara
buka Alkitab lewat HP. Ya tujuannya itu. Dan dia buka HP, tapi marek ngono buka Facebook, buka WA. Ayolah kita belajar saudara. Saudara harus ngerti, saya juga harus ngerti. Tuhan itu ada di mana saja kita ada. Jangan takut sama pendeta. Takut sama Tuhan. Artinya bukan takut seperti lihat setan atau lihat polisi. Hargai, hormati. Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, ayo kita belajar. Bertemu Tuhan. Roh Kudus pasti menuntun saudara pada segala kebenarannya. Kalau saudara mengalami peristiwa-peristiwa dalam hidup saudara, melalui peristiwa itu Tuhan membentuk hidup saudara. Batinmu dibaharui, ayo belajar merespon dengan benar. Amin. Tidak gampang memang. Makanya dikatakan belajar. Makanya harus mau jadi murid. Belajar, mau belajar. Bukan tidak bisa gagal, bisa. Kita gagal, kita berkata Tuhan ampuni saya mau lebih baik lagi, saya mau lebih benar lagi gitu ya saudara. Jadi kita mesti ingat sekali lagi ingat. Jadi anak Allah itu bukan jadi Kristen. Bukan statusnya orang Kristen, beragama Kristen, tapi keberadaannya sebagai anak Allah. Keberadaan kita bukan cuma statusnya. Kita harus menunjukkan bahwa kita anak Allah. Lewat mana? Pujian tadi katakan di awal. Lewat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Biarlah nafas ini menjadi penyembahan kita. Kapan saudara bernapas? Waktu di gereja? Enggak kan? Setiap saat. Artinya apa? Penyembahan itu apa? Bukan haleluya, haleluya aja. Penyembahan itu proskuneo. Artinya menjadikan Tuhan itu bernilai tinggi dalam hidup kita. Itu namanya menyembah. Kapan saudara menyembah? Dari bangun tidur sampai tidur. Kalau saudara memberi nilai tinggi kepada Tuhan, hidupmu itu penyembahan kepada Tuhan. Amin. Bukan waktu nyanyi, enggak saudara. Nyanyi pun penyembahannya bagus. Kalau hidupnya enggak bagus, Tuhan bilang itu dupa yang berbau busuk. Meskipun kita ngomong kiranya Tuhan, pujian kami berbau harum. Enggak, Tuhan bilang aku enggak mau mencium penyembahanmu yang seperti itu. Hidupmu tidak sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Kita perlu belajar. Bukan berarti saya sudah hebat, enggak. Saya pun masih jauh. Harus belajar saudara. Tapi kita mau berkata Tuhan ayo berjuang. Ayo kita semua jemaat GBDI Ebenezer berjuang. Supaya kita mencapai kualitas yang Allah mau. Kita mencapai demot Allah yang Allah kehendaki. Sehingga pada saat Tuhan panggil kita, saudara didapati segambar dan serupa dengan dia. Amin. Ayo kita belajar, jangan merasa diri baik. Tidak usah bandingkan dirimu dengan orang lain. Lumayan gua daripada dia. Tidak usah. Bandingkan diri kita dengan Tuhan Yesus. Sebab patron kita, pola kita, role model kita hanya satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian itu.